Pemirsa, kehadiran ruas jalan tol Solo Yogyakarta New Yogyakarta International Airport Kulon Progo sangat membantu masyarakat dan berdampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Pembangunan ruas jalan tol ini ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada Maret 2021 dengan masa konsesi 40 tahun. Untuk membahas hal tersebut bersama kita saat ini telah bergabung Direktur Utama PT Jogja Solo Marga Makmur, Bapak Adrian Priyohutomo, sebagai pemenang tender pengadaan ruas jalan tol Solo Yogyakarta New Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Selamat siang, Pak Adrian. Selamat siang. Apa kabar, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Di tengah pandemi begini kan makin kesibukan makin meningkat nih, Pak. Iya, walaupun pandemi tetap kita semangat. Semangat, Pak, ya. Iya, Pak, ini kan akhirnya kalau kita bicara mengenai jalan tol, tentu infrastruktur jalan tol, kemudian transportasi itu kan hal yang sangat sangat diharapkan oleh masyarakat bisa maksimal. Benar sekali. Karena kalau kita tahu juga okupansi perjalanan masyarakat dari Jogja Solo dan juga sebaliknya kan cukup tinggi. Sangat. Nah, akhirnya PT JMM ini mendapatkan tender ini. Mungkin Pak Adrian bisa menceritakan dulu bagaimana akhirnya bisa mendapatkan tender ini. Iya, Mas Ikal, terima kasih ya. Jadi sebetulnya tol Jogja Solo Kulon Progo ini itu sudah direncanakan sejak lama sebetulnya. Bahkan sejak tahun 95, bahkan ini sudah pernah direncanakan oleh pemerintah pada waktu itu untuk mengembangkan jalan tol Solo Yogyakarta. Pada waktu itu kan bandara belum ada ya, masih ada Sucipto gitu ya. Namun karena tahun 98 ada Krismon gitu ya, sehingga tertundalah rencana tersebut gitu. Namun tahun 2014 gitu ya, pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol ya, itu jadikan proyek ini menjadi proyek yang potensial untuk dilakukan investasi gitu untuk ininya. Dan tahun 2016 resmi tol Jogja Solo ini masuk dalam proyek strategis nasional. Itu melalui Perpres nomor 3 tahun 2016 itu. Dan selanjutnya Gubernur Yogyakarta, dalam hal ini adalah Pak Sri Sultan Hamengkubuwono X itu juga sangat memberikan perhatian yang sangat serius terhadap proyek tol ini sendiri, karena beliau sangat mengharapkan proyek ini bisa meningkatkan perekonomian daripada masyarakatnya, tidak mengganggu sosial daripada masyarakat itu sendiri, sehingga beliau sangat memberikan perhatian yang sangat serius, sehingga diharapkan tol ini bisa dibangun tapi harus tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Makanya beliau menyarankan itu membangunnya secara elevated atau di atas. Sebagian khususnya gitu elevated ya. Ya, di atasnya itu sendiri gitu. Nah, kalau saya membaca perencanaan tol ini kan integrated begitu ya. Akhirnya nanti selain dari Solo, Yogyakarta dan sebaliknya juga akan terintegrasi dengan bandara di Kulon Progo. Nah, setelah akhirnya mendapatkan proyek, apa langkah-langkah strategis awal yang dilakukan dari JMM sendiri, Pak? Ya, baik. Jadi memang betul. Jadi kita mendapat konsesi selama 40 tahun dari pemerintah gitu ya. Ini berdasarkan tender yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2019 dan kami memenangkannya. Yang menang ini adalah konsorsium. Yaitu dari Gama Group, Daya Muli Turangga, kemudian Jasa Marga dan juga Adikarya. Ini kombinasi yang sangat-sangat pas lah gitu ya. Karena kontraktornya ada, pengelola jalan tolnya ada, investor dan finance-nya juga ada dari Gama Group itu sendiri gitu ya. Dan seperti tadi disampaikan bahwa proyek ini sebelum kita menangkan itu dilakukan banyak kajian-kajian. Studi-studi yang bisa memberikan gambaran kepada investor sebetulnya bagaimana kelayakan dari proyek ini sendiri gitu ya. Dan seperti kita ketahui bahwa memang proyek jalan tol ini proyek jangka panjang. Artinya harus dikembangkan dan juga melibatkan potensi daripada daerah itu sendiri. Gitu. Jadi strategi kita adalah kita membagi proyek ini menjadi 3 seksi. Seksi 1 itu dari Solo ke Jogja sepanjang 42 km. Kemudian seksi 2 itu yang di dalam kota. Ini yang Pak Gubernur DIY memberikan perhatian khusus karena ini masuk ke dalam area yang cukup padat ya. Sehingga kita akan membangun ada di selokan Mataram, itu ada sungai begitu, dan juga ada ring road. Di atas ring road itu di atas jalan existing ring road utara Yogyakarta gitu ya. Itu seksi 2 sepanjang 23 km. Setelah itu yang ke bandara 30 km gitu ya. Nah, kita akan membangunnya secara simultan dan kita harapkan ini bisa selesai di tahun 2024. Ya, dan seksi 1 akan menjadi prioritas utama karena seksi 1 inilah yang menghubungkan
menghubungkan antara Solo dengan Jogja sebetulnya. Kalau seksi 2 ini kan di dalam kotanya. Dan seksi 3 itu yang menghubungkan Jogja dengan bandara sendiri gitu. Oke, tadi menarik kalau konsep ketika ada di keramaian kota tadi ya, tidak menghilangkan cagar budaya, kemudian karakteristik dari daerah itu sendiri. Itu memang sudah dikonsepkan secara matang di situ. Ya betul. Jadi dalam mendesain ini proses ini juga sangat membutuhkan waktu dan juga koordinasi dengan pihak-pihak yang sangat banyak sekali ya. Baik ke cagar budaya, baik kepada pemerintah daerah maupun juga sumber daya air, sungai, Gunung Merapi, semua itu kita koordinasikan dan kita sudah memperhatikan itu semua. Sehingga perencanaannya itu sudah mempertimbangkan termasuk ada situs di situ apakah tidak, itu sudah kami lakukan analisa sehingga akhirnya disepakatilah trase yang saat ini sudah menjadi bagian dari perencanaan daripada tol Jogja Solo ini karena sendiri. Eksekusi yang baik itu adalah tergantung perencanaan yang matang atau tidak. Betul. Awalnya harus benar dulu gitu ya. Nah ini terkait juga masalah yang mungkin ya pasti dihadapi begitu kan ketika membangun proyek adalah pembebasan lahan biasanya. Benar. Apakah sampai dengan saat ini masih terkendala atau seperti apa kondisinya, Pak? Ya memang kalau kita bicara pengembangan infrastruktur itu kan pasti membutuhkan lahan yang cukup luas gitu ya, dan ini tentunya akan memberikan dampak kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung gitu, sehingga pembangunan infrastruktur ini termasuk jalan tol itu membutuhkan dukungan ya dari seluruh stakeholder, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan yang paling penting itu justru dukungan daripada masyarakat sendiri gitu ya, sehingga itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah hingga saat ini ya pembebasan lahan yang kita lakukan di tol Jogja Solo ini sendiri yang di seksi 1 khususnya ya, konsentrasi di seksi 1 itu berjalan dengan lancar gitu ya. Ini berkat yang pertama tentu saya juga dalam hal ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PUPR sebagai garda terdepan, BPN, ATR juga itu sangat mendukung sekali karena mereka lah yang membebaskan lahan. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan yaitu Elman namanya, Lembaga Manajemen Aset Negara. Ini yang membayar langsung kepada masyarakat karena pembebasan lahan ini dibayarkan langsung dari pemerintah kepada masyarakat. Gitu ya. Dan tentunya juga sekali lagi peran daripada masyarakat ini sangat-sangat besar sekali. Dan yang menarik lagi ini di Yogyakarta itu ada suatu daerah yang namanya Purwomartani. Di situ masyarakatnya berinisiatif, Mas Cikal gitu. Jadi mereka membentuk swadaya, membentuk pos informasi tol gitu ya. Jadi kalau ada warga yang nggak ngerti itu bisa nanya ke pos itu. Jadi membantu kita masyarakat. Itu memang inisiatif dari warga sendiri karena mereka antusias dan mereka sangat berharap proyek tol ini bisa terrealisasi. Ini menurut saya satu hal yang sangat-sangat menggembirakan dan juga sangat-sangat positif ya. Tapi Pak Adrian, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.